Kemudian sekarang yang berikutnya ayat 15. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Wa idza tutla 'alaihim, ketika dibacakan kepada mereka manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat kami. Bagaimana sifatnya ayat? Bayyinatin, gamblang, jelas. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang gamblang, jelas, menjelaskan, gak ada kabut, sehingga semuanya pasti pada kesimpulan Muhammad SAW adalah hak, utusan Allah, yang dibawa adalah benar, yang diajarkan adalah benar, kita harus menyembah satu Tuhan saja. Pasti semuanya sampai kesimpulan di sana. Terlebih setiap orang Allah ciptakan dengan membawa fitrah mentauhidkan Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka hadaplah wajahmu di dalam beragama secara hanifa, lurus. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, itulah fitrah yang Allah fitrahkan pada manusia. Manusia dari awal difitrahkan hanif, tunduk patuh, mentauhidkan Allah. Itu dari awal. Makanya fitrahnya demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan ayat-ayat yang lainnya yang gamblang, yang menunjukkan kebenarannya sebagai nabi dan menunjukkan kebenaran apa yang didakwahkannya, bahwasanya Tuhan adalah Allah, harus diesakan, harus dia saja yang disembah. Tapi apa yang terjadi? Qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami. Siapa orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami? Orang kafir. Kalau kita kaum muslimin sangat berharap perjumpaan dengan Allah. Nabi itu sampai berdoa agar melihat engkau ya Allah, kelezatan melihat engkau. Saya nggak hafal doanya. Pernah saya hafalin tapi ya namanya hafal sudah tua begini, nggak kuat seperti hafalan waktu masih kecil. Jadi Nabi berdoa agar bisa agar mendapatkan kelezatan melihatmu. Berdoa Nabi, bukan tidak berdoa. Nabi berdoa agar mendapatkan kelezatan melihatmu ya Allah. Nah, kaum muslimin semuanya berharap berjumpa dengan Allah, karena itu kenikmatan tertinggi. Mereka gak berharap berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena tertutup oleh duniawi yang manis dan hijau. Ini ketika yarjuna ditafsirkan dengan berharap, karena yarjuna juga ditafsirkan dengan yakhafun, takut. Orang-orang tidak takut atas perjumpaan dengan kami, padahal berjumpa dengan Allah di situ pada hari kiamat ada pertanggungjawab setiap gerak-gerik, setiap ucapan, setiap tindak tanduk dipertanggungjawabkan, gak ada yang kelewatan. Itu kan sesuatu yang menakutkan sekali. Kalau kita takut sekali, takut dengan hisab yang luar biasa mencekam, sehingga kita hati-hati.
Mana yang ditafsirkan berharap atau takut bagi kita membawa kebaikan. Bagi kita membawa kebaikan. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, di mana mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah dan tidak takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka mereka mengatakan iti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Datangkan Al-Qur'an yang selain ini. Jadi mereka mintanya begitu. Padahal ini ayat bayinat, gamblang, jelas dan merupakan mukjizat tertinggi. Tapi kata mereka, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Datangkan Al-Qur'an yang selain ini, jangan yang ini. Oh, badil, atau yang ini tapi isinya diganti-ganti. Apakah ucapan mereka tersebut karena mereka menjumpai Al-Qur'an ada kekurangan? Karena mereka menjumpai Al-Quran terdapat kelemahan-kelemahan? Bukan. Tetapi yang sesungguhnya ucapan mereka yang sedemikian rupa, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil." Datangkan Al-Quran selain ini atau yang ini tapi diganti-ganti, tidak lain adalah ta'annutan, ngejek. Tidak lain adalah mereka ngejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang kembali kepada masalah hidayah. Mukjizat yang gamblang sekali, yang menjadikan orang yang berhadapan dengannya pasti tunduk patuh, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena nggak ada hidayah, ya mental kalis, malah ngejek. Datangkan Al-Quran selain ini atau ini gak apa-apa tapi diganti-ganti ayatnya. Itu ta'anutan, ngejek saja. Bukan mereka menjumpai suatu kekurangan pada Al-Quran, bukan. Coba lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Pembesar-pembesar orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Sofyan, Akhnas, ini 3 orang pembesar dedengkotnya kaum Quraisy, yang mereka selalu mengatakan kepada kaumnya, jangan dengarkan Muhammad kalau bersair, tutup telinga. Dan diantara ucapan mereka Allah nukil di dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan jangan dengarkan Al-Quran, bikin kegaduhan. Kalau Nabi, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Muhammad membaca sastranya, ribut biar mengalahkan sastranya Muhammad, itu maksudnya, bikin gaduh. Jadi pembesar-pembesar Quraisy senantiasa berpesan demikian, bikin gaduh kalau dia bersastra, bikin gaduh kalau dia membacakan syair-syairnya, bikin gaduh, jangan didengar, lari dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Kisahnya populer sekali. 3 pembesar Quraisy ini diam-diam, sembunyi-sembunyi mendatangi rumahnya Nabi ketika sepertiga malam. Nabi sholat qiyamul lail membaca Al-Quran, Abu Jahal mengambil posisi sebelah sini, kemudian Abu Sofyan sebelah sini, kemudian Akhnas sebelah sini. Dan mereka tidak saling melihat. Kenapa? Gelap, nggak sekarang banyak lampu, gelap. Setelah subuh, Nabi sudah selesai qiyamul lailnya, mereka pulang setelah menikmati mendengarkan Al-Quran selama sepertiga malam, menikmati sekali. Kemudian mereka dipertemukan di satu jalan, lo kok sampean, saling menyalahkan. Dan mereka mengatakan, malulah kita kalau ketahuan sama kaum kita. Ada satu orang saja mengetahui kita kayak gini, waduh, jatuh harga diri kita. Selama ini kita berpesan kepada kaum kita, jangan dengarkan Muhammad kalau bersastra, kalau bersair. Kita malah sepertiga malam sendiri mendengarkannya. Malulah kita, udah kita berjanji, saling berjanji mereka, jangan mendengarkan lagi, janji. Ketiga orang pulang, masing-masing terikat dengan perjanjian untuk tidak mendengarkan, untuk tidak datang lagi ke rumah Nabi. Tetapi yang terjadi, masing-masing memiliki pemikiran yang sama.
Abu Sufyan berpikir nggak mungkin Abu Jahal dan Ahnas datang, sudah terikat perjanjian. Ternyata Abu Sufyan juga begitu, nggak mungkin Abu Jahal dan Ahnas. Ya Ahnas juga begitu, nggak mungkin keduanya datang, sudah terikat perjanjian. Masing-masing memiliki pemikiran yang sama, sehingga malam yang berikutnya mereka datang lagi sembunyi untuk sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi membaca Al-Quran selama sepertiga malam. Ketika sudah subuh, Nabi sudah selesai qiyamul lail, mereka pulang, dipertemukan di satu jalan. Loh, kan kita sudah berjanji, malulah kita. Perjanjian kedua kalinya, pokoknya jangan sampai malu kita. Pulang ke rumah masing-masing, dan masing-masing merasa kuat perjanjiannya sehingga tidak mungkin terjadi yang ketiga kalinya. Dan masing-masing berpikiran sama seperti itu. Terulang sampai ketiga kalinya. Ini menunjukkan apa? Gak bisa dipungkiri, Allah berfirman, ayatuna bayyinatin. Ayatuna bayyinatin. Mungkin kita bukan orang Arab, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak ada suatu rasa apa, karena ini bukan bahasa kita. Tetapi meskipun kita bukan orang Arab yang bahasanya Arab, ketika kita mengetahui dikit-dikit bahasa Arab, kita bisa merasakan betapa indahnya, luar biasa. Apalagi sampai mempelajari sampai sastranya. Makanya penting sekali belajar bahasa Arab, jangan sampai tidak sama sekali. Nah, jadi mereka mengatakan demikian ta'annutan, sekedar mengejek. Sekarang begini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi, dikenal sebagai orang yang sangat baik sekali, sangat jujur sekali, sampai dikenal Al-Amin, orang yang sangat dicintai. Mereka bepergian safar, titip barang-barangnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bepergian safar berapa lama, titip barang-barang berganya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikenal jujur, baik sekali. Dan sampai ketika Nabi dikepung, mau dibunuh, Nabi mau meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, itu masih ada barang-barang titipan. Sehingga Nabi berpesan kepada Ali radhiyallahu an, ini barang-barang tolong dikembalikan kepada pemiliknya, ini milik si fulan, masih dititipin. Karena beliau itu orang yang dikenal sangat baik sekali di tengah-tengah kaumnya, dan seluruh Nabi demikian. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita membaca tafsir surat Hud setelah surat Yunus. Lebih jelas lagi bagaimana profil setiap Nabi di tengah-tengah umatnya. Kita mungkin cut adzan dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.